Selamat datang dalam ibadah online kita sore hari ini. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin sudah mulai bosan di rumah, pengen keluar, tapi justru di rumah kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Tuhan akan melawat di setiap rumah kita masing-masing sore hari ini. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat sore hari ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Datang untuk memuji Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang layak kami muliakan Tuhan. Sebab itu kami naikkan pujian kami kepada Tuhan kami, Allah yang layak, Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari lebih dari hidup, bahwa sama-sama naikkan pujian ini. Kemurahan, lebih dari hidup, kemurahan-Mu Tuhan.
menyambut kami Tuhan, menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Maka jiwaku memuji, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allah. Di setiap mulut memuji-Mu Tuhan, jiwa bersama-sama naikkan pujian ini. Maka jiwa memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku bersama-sama jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar, sungguh besar sungguh besar Kau Allahku, sungguh Engkau besar, sungguh besar Kau Allahku. Biar jiwa kami menyembah-Mu Tuhan, biar mulut kami memuji-muji Engkau Yesus dengan segenap hati kami, mengangkat pujian kepada-Mu Yesus. Nyanyi puja bagi-Mu
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu. Kami puji Engkau Tuhan. Pujian bagimu. Sebab Engkau yang layak, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Artinya kami memuji-Mu Tuhan, akan pernah habis dalam hidup ini. Untuk kami berhenti menyembah-Mu Tuhan, untuk kami berhenti menyembah-Mu di setiap rumah kami masing-masing, setiap saat, setiap waktu kami menyembah-Mu Tuhan. Namamu besar dan layak. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian namamu besar dan layak dipuji. Biar setiap pujian yang keluar dari mulut kami masing-masing Tuhan, sore hari ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang indah, seperti dupa yang naik harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami ingin terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk belajar firman-Mu, berbicara bagi setiap kami lewat hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam saudara-saudara, selamat malam.
Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang merupakan nasihat bagi kita, khususnya selama kita masih ada di dalam pandemi ini, di mana kita boleh beraktivitas hanya dari rumah saja. Karena itu kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat 2 sampai yang ke-4. Saya bacakan firman Tuhan kata demikian. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka." Nah, saudara-saudara, Asarya adalah seorang nabi di Israel. Pada zaman itu keadaan di Israel kacau balau. Kalau saudara lihat dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan bahwa Israel dalam keadaan kacau. Orang pergi keluar belum tentu bisa pulang. Di mana-mana terjadi kejahatan sehingga banyak orang mengurung diri di dalam rumah. Ini adalah lockdown, ini adalah sesuatu yang membuat orang ketakutan sebab perampokan, pemerkosaan, perampasan terjadi di mana-mana. Tetapi saudara-saudara, Tuhan datang kepada Raja Asa. Raja Asa adalah seorang raja Yehuda yang dipilih oleh Tuhan, yang hidupnya baik dan benar di hadapan Allah. Dia datang dengan berbagai nasihat supaya Asa menguatkan hati, supaya Asa menguatkan semangatnya, sehingga Asa bisa membawa bangsa itu untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi, yang bangsa Israel hadapi. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, ada 3 nasihat yang diberikan Tuhan kepada Asa. Yang pertama dikatakan, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia." Ini yang pertama. Tuhan akan menyertai Asa bila mana Asa mau beserta dengan Tuhan. Nah, bagaimana Asa bisa beserta dengan Tuhan? Tuhan sendiri berkata, "Aku akan menyertai kamu kalau kamu beserta dengan aku." Selama ini kita cuma berpikir bahwa kita minta penyertaan Tuhan. Dan yang dikatakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, maka itu membuat kita berhasil, membuat kita aman, membuat kita beruntung dan lain sebagainya. Tetapi nasihat ini mengatakan Tuhan akan menyertai kamu apabila kamu beserta dengan dia. Nah, bagaimana caranya kita bisa beserta dengan Tuhan? Sedangkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan Tuhan itu kan ada di mana-mana. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini bisa beserta dengan Tuhan? Saudara, ini berarti bahwa Tuhan mau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk menjadi satu dengan Dia. Dan kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kita. Genaplah firman Tuhan mengatakan Immanuel, artinya Tuhan manunggal dengan saya dan saudara. Dan kalau Tuhan beserta dengan kita, maka segala usaha kita akan diberkati.
kita akan dimampukan di dalam menghadapi segala macam tantangan hidup. Kita akan dibuat berhasil dalam segala yang kita kerjakan. Kita akan dilindungi oleh Tuhan dari segala macam mara bahaya kalau Tuhan menyertai kita. Tetapi saudara-saudara, caranya bagaimana Tuhan bisa menyertai kita, yaitu kalau kita berani menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Merasa aku tidak mampu, merasa aku perlu Tuhan, merasa aku perlu tuntunan tangannya, sehingga kita akan diangkat oleh Tuhan. Seperti domba yang tidak punya senjata apa-apa, tanduk tidak punya kekuatan. Dan domba adalah satu binatang yang paling mudah dikalahkan oleh musuh, karena dia tidak bisa melawannya. Lalu bagaimana dia bisa berlindung? Bagaimana dia bisa aman? Yaitu kalau domba itu mendekatkan diri kepada gembalanya. Kalau domba itu mengikuti gembalanya, maka gembala itu akan melindunginya, akan memberkatinya, dan akan membuat dia tetap menikmati kehidupan yang luar biasa. Jadi yang pertama, Tuhan mau menyertai kita apabila kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, firman Tuhan mengatakan tetap di dalam ayat yang kedua, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tuhan itu ada, saudara. Dan sebelum kita punya inisiatif untuk mencari Tuhan, Tuhan yang lebih dulu mencari kita. Tuhan yang lebih dulu menemukan kita. Tetapi setelah kita temukan, apakah Tuhan yang kita cari, apakah Tuhan yang datang kepada kita itu tetap ada di dalam kehidupan kita? Kebanyakan orang kalau kita sudah baru pertama kali ikut Tuhan, cinta kita menggebu-gebu, rasanya setiap hari kita pengen dekat dengan Tuhan, kita pengen beribadah kepada Tuhan, dan kita maunya semua dipimpin oleh Tuhan. Tetapi setelah kita agak lama ikut Tuhan, rasa rindu untuk mencari Tuhan itu mulai pudar. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, baru kita cari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau kita mencari Dia setiap saat. Yang namanya mencari itu ada usaha. Seperti seorang yang memiliki satu barang yang sangat berharga, lalu barang itu tiba-tiba hilang, maka orang ini akan melepaskan semua yang ada untuk mencari barang itu sampai diketemukannya. Walaupun harus berusaha keras, melewati apapun juga, dia akan berusaha demi menemukan barang yang berharga itu. Kenapa? Kalau barang itu ditemukan, maka dia akan bisa mendapatkan apa yang tadi terhilang, yang begitu berharga bagi hidupnya. Jadi Tuhan mau, saudara-saudara, yang kedua, kita mencari Dia. Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur 34 ayat yang keempat yang mengatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Raja Daud pada waktu itu hidup dalam ketakutan karena dikejar-kejar oleh Saul. Dia lari ke negeri asing, dia mencoba cari perlindungan ke dalam kerajaan asing, saudara-saudara. Tetapi di negeri asing itu hampir semua orang tahu bahwa Daud ini adalah pahlawan Israel yang pernah mengalahkan mereka pada waktu perang. Nah, Daud ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel.
setelah diurapi oleh Nabi Samuel, maka dikatakan dia mulai masuk dalam barisan perang, dan dia dapat mengalahkan Goliat, dia dapat mengalahkan yang lain-lain, sehingga rajanya cemburu. Padahal Raja Daud ini adalah seorang pemuda yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi ketika Saul mau membunuhnya karena cemburunya, maka Daud melarikan diri. Dan dia cari perlindungan di negeri asing, dan karena dia ketakutan terhadap rajanya Saul, maka dia cari pelindungan kepada Ahis. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan untuk supaya dia dapat dilindungi sampai dia menjadi seolah-olah seperti orang gila. Dia membiarkan dirinya seperti orang gila, menoreh-noreh, lalu mungkin itu air liurnya berkeluaran dari mulutnya, sehingga ketika orang melihat, mengenali bahwa ini Daud, Raja Ahis pun akhirnya berkata, buat apa engkau membawa orang gila ke tempat ini? Apakah negeri ini kekurangan orang gila? Dan saudara, tetapi dalam keadaan yang seperti itu, pikiran Daud masih tetap waras. Akhirnya Daud terus berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah kegentarannya, di tengah-tengah ketakutannya, dan dia katakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Ada jawaban daripada Tuhan, dan jawabannya ialah, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara di masa-masa kita tinggal di rumah, di mana di luar kita banyak musuh, dan musuh utama kita sekarang ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Virus corona ini tidak bisa dilihat oleh mata. Dia berkeliaran di mana-mana. Orang yang keluar tadinya berangkat dengan perkasa, tiba-tiba pulang sudah terpapar, dan besoknya sudah tinggal menunggu jemputan ambulan. Orang yang tadinya berangkat dari rumah ingin ikut pesta, begitu berkumpul untuk berpesta, makan minum, tiba-tiba pulang sudah menjadi mayat dan lain sebagainya. Musuh terus mengincar, musuh terus berusaha untuk membunuh kita. Bukankah di dalam Yohanes 10 ayat 10a mengatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis, dia akan datang kepada kita yang pertama untuk mencuri damai sejahtera kita. Pada saat kita lagi senang-senang, pada saat kita lagi aman, damai sejahtera dicuri dengan cara mendatangkan gosip, mendatangkan berita-berita yang tidak baik. Akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Pada saat kita sedang bersuka cita, tiba-tiba ada saudara kita yang jatuh sakit, dan itu cara iblis untuk mencuri kita. Tetapi gak cukup, dia akan membunuh kita. Dibunuh karirnya, dibunuh mata pencahariannya, dibunuh kesehatannya, dibunuh segala pekerjaannya. Dan sekarang ini kita melihat di mana-mana ada banyak orang yang di PHK, ada banyak orang yang nganggur. Saudara-saudara, itu adalah pekerjaan iblis, di mana iblis berusaha membunuh kekuatan manusia. Supaya apa tujuannya? Supaya manusia itu akhirnya menghujat Tuhan. Dalam Alkitab ada seorang yang diberkati oleh Tuhan. Dia kaya raya, dia diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dia didapati orang yang benar, orang yang saleh pada zamannya. Sehingga akhirnya apapun yang diupayakan, apapun yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Tetapi ketika Tuhan ngomong kepada iblis, lihat,
ada seorang hambaku yang tekun mencari aku, yang hidupnya saleh, yang hidupnya benar. Maka iblis berkata, ya karena dipagari oleh Tuhan, karena diberkati oleh Tuhan. Coba cabut pagarnya. Coba jangan diberkati. Pasti dia akan menghujat Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan katakan, boleh dicabut pagarnya. Tapi cuma satu aja yang tidak boleh disentuh, yaitu nyawanya. Dan iblis bekerja keras, iblis berusaha keras. Dia mencuri damai sejahteranya, dia mencuri segala yang dimilikinya. Tiba-tiba ada angin besar, angin badai yang melanda pada saat anak-anaknya sedang mengadakan pesta. Maka rumahnya hancur, roboh, anak-anaknya mati di tengah-tengah pesta pora. Lalu istrinya membujuk Ayub supaya dia menghujat Tuhan. Saudara-saudara, segala tantangan terjadi, Ayub sendiri jatuh sakit sampai tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tetapi kita melihat Ayub dalam kondisi apapun juga, dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia justru mencari Tuhan, dia justru mendapatkan Tuhan. Sehingga akhirnya kalau kita lihat dalam pasal yang ke-42, maka Ayub bisa berkata, dulu aku mengenal engkau dari kata orang, tetapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Sekarang aku menikmati secara pribadi persekutuan dengan Tuhan. Dan sejak saat itu Tuhan memulihkan segala-galanya. Istrinya tetap satu, Tuhan berikan anak-anak yang baru, anak-anak yang jauh lebih cantik, lebih ganteng, dan harta kekayaannya dilipatkan oleh Tuhan. Itulah cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, sebelum hal itu terjadi, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Khususnya di masa-masa sekarang ini, Tuhan izinkan kita menghadapi masalah yang besar. Pandemi terjadi, kita tidak ada kebebasan untuk berkarya. Kita seolah-olah dibelenggu. Sepertinya tidak ada lagi harapan. Tetapi justru saya mau katakan kepada jemaat, ayo dalam keadaan yang seperti ini, kita koreksi diri. Tuhan katakan, aku akan beserta dengan kamu kalau kamu beserta dengan aku. Nah, ini waktunya. Jangan tunggu-tunggu. Tuhan ada di dalam kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau kita bisa menikmati penyertaan Tuhan? Kalau kita menyerahkan hidup kita, kita bersandar padanya, maka itulah yang dikatakan, aku beserta dengan Tuhan, dan Tuhan menyertai kita. Lalu di masa-masa kita di rumah ini, saudara, daripada kita keluyuran ke sana kemari, saya mau katakan kepada saudara, ayo ambil waktu, cari Tuhan, cari wajahnya, mencari Tuhan, mencari wajahnya. Maka ketika kita menemukan Tuhan, kita akan beroleh kehidupan yang daripada Dia sendiri. Kenapa? Sebab Dia sendiri adalah sumber hidup itu sendiri. Dan saudara-saudara, bagaimana cara kita mencari Tuhan? Dengan cara kita tersungkur di hadapannya, berdoa, membaca Alkitab, menyembah Tuhan. Setiap ada waktu kita terus arahkan pikiran kita, hati kita untuk mencari Tuhan. Maka di sana kita akan bisa menemukan Tuhan. Memang gak akan kita melihat mata dengan mata, tetapi kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan menemui kehidupan saya dan saudara. Dan pada saat Tuhan hadir, itulah yang membuat kita menjadi kuat, itulah yang membuat kita menjadi damai sejahtera, dan membuat kita bisa terus melangkah mengiring Tuhan dalam segala keadaan.
Yang ketiga dikatakan tadi dalam ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Bila kemana kamu meninggalkan Tuhan, kamu akan ditinggalkan. Jangan sampai kondisi yang seperti ini kita meninggalkan Tuhan hanya karena mungkin ekonomi kita sedikit mengalami kemacetan, hanya mungkin karena kita berdoa belum dijawab sehingga kita tinggalkan Tuhan. Tapi ayo, ayat yang ke-7 saya ingin ajak saudara untuk membaca firman ini. Ayat yang ke-7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saya ulangi, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kuatkan hatimu. Tetap, bagaimana kita bisa kuat hati kita kalau mata dan hati kita, mata hati dan pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan. Yang kita pandang adalah salib Yesus, bahwa dia sudah menderita untuk kita, bahkan dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Itu yang kita lihat. Salib, penderitaan Tuhan, itu terus kita pandang. Yesus sudah rela berkorban, Yesus sudah rela menderita untuk memikul segala dosa-dosa kita dan segala akibatnya. Kalau mata kita tertuju ke sana, saudara-saudara, kita akan menjadi kuat dan kita akan bertindak. Jadi ada 3. Yang pertama, kalau kita mau beserta dengan Tuhan, maka Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, carilah Tuhan dalam segala waktu. Dan yang ketiga, berbalik kepada Tuhan. Berbalik artinya bertobat. Berbalik artinya bertobat. Tinggalkan perkara-perkara yang lama dan ikut Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita semua. Ayat terakhir, saya mau ajak saudara untuk melihat dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7. 2 Tawarikh pasal yang ke-7, ayat 13 dan ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saya mengatakan kepada saudara, firman Tuhan itu bertanya, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Kapan aku menutup langit sehingga tidak ada hujan? Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumimu. Dan dikatakan, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara, pandemi ini saya rasa ini salah satu penyakit sampar. Dan ini semua bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji iman kita yang terutama, tetapi juga untuk mencobai semua manusia yang diam di atas bumi ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau tidak ada hujan, berarti terjadi kekeringan, di mana tidak ada tanaman yang bisa hidup, sehingga terjadi kelaparan. Lalu hasil bumi yang mungkin kita dambakan ternyata tidak lagi bisa menghasilkan, habis. Manusia kelaparan terjadi di mana-mana, ditambah dengan penyakit sampar. Tetapi Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut,
Yang pertama, merendahkan diri. Merendahkan diri berarti merasa hidupnya tidak mampu, merasa hidupnya tidak berarti. Tuhan, siapakah aku ini? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, dan berdoa. Berdoa. Kemarin saya katakan, berdoalah senantiasa. Doa itu terus dipanjatkan, dijadikan gaya hidup. Setiap saat terus kita berdoa, tidak peduli waktunya kapan, tapi begitu kita ada waktu langsung kita berdoa. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat dari kehidupan kita yang lama, dan ikut kehidupan yang baru, meninggalkan dosa-dosa dan lain sebagainya, lalu berbalik untuk mengikuti Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka akibatnya aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan berjanji kalau 3 hal ini kita lakukan, aku akan mendengar dari surga. Doa kita akan didengar oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan akan mengampuni. Kalau kita mengaku dosa, kalau kita katakan terus terang kepada Tuhan, Tuhan ini aku seperti ini, ampuni aku, maka doa yang tulus itu akan mendatangkan pengampunan dari Tuhan. Dan kalau sudah diampuni, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Karena itu saudara-saudara, ayo saya mengajak jemaat di masa-masa kita tinggal di rumah ini, kita belajar. Yang pertama, kita minta penyertaan Tuhan dengan cara kita menyertai Tuhan atau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, carilah Tuhan dengan segala daya upaya kita. Dan yang ketiga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, lalu ikut Tuhan. Tuhan pasti memulihkan dan Tuhan pasti memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, inilah firman yang kami sampaikan. Beri kepada jemaat-Mu hati yang menyadari siapa dirinya, sehingga ketika kami menyadari keadaan kami sendiri, bahwa kami lemah, kami tidak bisa berbuat apa-apa, maka satu yang kami tahu, Tuhan kami butuhkan. Di luar banyak musuh, banyak tantangan, tetapi Tuhan sudah berjanji akan menyertai kami. Dan kalau Tuhan beserta dengan kami, maka kami pasti akan berhasil dan kami pasti akan menang. Terima kasih buat firman-Mu. Beri kami hati yang mencari Tuhan, beri kami hati yang berbalik, berarti beri kami hati yang selalu mau dekat dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
angkat tangan di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Berkat penyertaan Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus menyertai saudara. Diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati segala usahamu. Kiranya Tuhan melimpahkan yang terbaik dan membuat engkau bersuka cita dalam mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan bersama-sama, amin.